Pemirsa, petani tembakau hingga pelaku industri menunggu kebijakan cukai hasil tembakau dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya sempat mengemukakan kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku saat ini terlampau tinggi. Lantas bagaimana arah kebijakan cukai rokok Menteri Keuangan Purbaya, naik atau turun? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Pernyataan mengejutkan soal tingginya tarif cukai rokok di Indonesia dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya kaget dengan presentasi cukai rokok yang saat ini mencapai 57%. Padahal jika tarif cukai diturunkan, penerimaan negara justru akan lebih besar. Cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuma diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Purbaya memahami tujuan dari tingginya tarif cukai rokok adalah untuk menekan konsumsi rokok nasional dan mengecilkan industrinya. Namun Purbaya menilai kebijakan cukai hasil tembakau selama ini belum dilakukan secara optimal. Menurutnya, regulasi tersebut tidak memperhitungkan jumlah tenaga kerja yang berpotensi terdampak di sektor tersebut. Kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Jadi kan ini menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harusnya dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah. Harus ngerti risiko rokok itu seperti apa, tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Lebih dari sekedar cukai, ternyata ada ancaman serius bagi industri rokok domestik, yakni peredaran rokok ilegal. Purbaya berjanji akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi pasar industri rokok lokal. Menteri Keuangan telah meminta platform e-commerce untuk segera menghentikan penjualan rokok ilegal dan akan menindak tegas jika masih ditemukan. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, kalau yang lama biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina atau dari luar negeri ya, situ di sana kerja, di sini dibunuh, sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana dibunuh, kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana. Satu lagi kalau kita dengan BCP itu palsu. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Agus Parmuji, mengatakan para petani tembakau memiliki asa besar terhadap pemerintah untuk segera melakukan perbaikan atas regulasi tingginya tarif cukai tembakau yang dinilai memberatkan. Meskipun industri rokok dianggap kontroversial, namun telah menyumbang triliunan rupiah bagi negara melalui cukai. Adapun target cukai rokok mencapai 230,9 triliun rupiah pada 2025. Hingga Juli 2025, realisasi penerimaan cukai rokok sebesar 121,98 triliun rupiah atau setara dengan 53,01% target sepanjang tahun. Tim Liputan Metro TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera menentukan nasib tarif cukai rokok pada tahun depan usai menjadwalkan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha dalam waktu dekat. Purbaya menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak perlu menaikkan tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan. Yang penting adalah kita ingin menjaga jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di Cina hidup gara-gara mereka yang mensuplai kita. Berarti belum ada kepastian ya Pak, apakah akan naik atau turun? Tidak ada di kepala saya. Anda mau minta bocoran? Iya boleh Pak, bocoran. Jangan. Dan saya biar ketemu dengan mereka dulu, biar mereka janji sama saya apa gitu. Kapan Pak ketemunya? Mungkin sehari 2 hari ini. Saya mungkin telepon besok. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belum memastikan soal kenaikan tarif cukai tembakau pada tahun 2026. Sebagai gantinya, kebijakan akan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan industri rokok dalam negeri untuk mendongkrak penerimaan cukai yang lebih besar.
Bagaimana arah kebijakan itu dibuat? Untuk pengulasnya telah bergabung bersama kami Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat malam, Mas Media. Selamat malam, Mbak. Ya, dengan Eva di studio, Mas Media, Menteri Keuangan Purbaya kaget tarif cukai rokok 57% dan menyatakan tarif itu terlalu tinggi, berdampak menekan industri dan tenaga kerja. Betulkah demikian, Mas Media, karena tarif cukai rokok tinggi membunuh industri rokok dalam negeri? Ya, memang rokok ini itu masih jadi sumber penerimaan negara yang sangat besar ya, bahkan sampai 230 triliun targetnya tahun ini. Dan pada prakteknya memang ketika nanti cukai rokok masih tinggi, itu konsumsi rokok di Indonesia ternyata juga masih sangat tinggi, begitu ya. Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan prevalensi rokok tertinggi di dunia. Artinya memang ada kekhawatiran di satu sisi kalau saatnya cukai nanti diturunkan, bahaya kesehatan rokok itu juga semakin tinggi. Jadi memang ada paradoks kebijakan juga ya, Mbak. Jadi negara ingin mendapatkan penerimaan yang besar dari rokok, tapi sekaligus juga menanggung beban sosial ekonomi yang lebih besar. Begitu. Jadi implikasi kebijakannya sekarang apakah tetap mengandalkan penerimaan dari rokok atau berani melakukan reformasi fiskal agar kita tidak bergantung pada cukai tembakau. Jadi memang negara menurut saya dalam hal ini Kementerian Keuangan ketika kemudian mencoba melakukan diskusi dengan pihak pengusaha itu adalah langkah yang baik. Pada saat bersamaan juga perlu dilakukan diskusi dengan para petani tembakau juga. Karena saat ini meskipun kita menerima 230 triliun katakanlah dari rokok, itu yang juga langsung dirasakan manfaatnya untuk petani tembakau itu juga tidak signifikan. Jadi pada saat bersamaan saya kira juga harus dilihat petani tembakaunya. Terkait bahaya kesehatan ini lagi-lagi harus dihitung dengan hati ya, sebab juga banyak riset yang mengatakan biaya beban kesehatan akibat rokok itu sangat besar sekali, bahkan melebihi jumlah penerimaan dari pajak iklan rokok, termasuk juga dari cukai rokok. Jadi menurut saya langkah ke depan adalah melakukan mitigasi risiko terkait kebijakan ini, termasuk juga memikirkan solusi yang tidak merugikan. Pertama, terjadi peningkatan biaya kesehatan yang sangat signifikan kalau seandainya nanti cukai diturunkan, pada saat bersamaan juga tidak memukul petani tembakau tiba-tiba sehingga meningkatnya kemiskinan. Dan menurut saya masih ada jalan keluar, Mbak. Pertama, mungkin bisa dilakukan kenaikan cukai secara bertahap atau dilihat kembali tarifnya. Atau pada saat bersamaan, hari ini kan masih banyak rokok ilegal ya, dan itu juga solusi sederhana menekan peredaran rokok ilegal, karena rokok ilegal ini juga akhirnya banyak dinikmati oleh masyarakat kelas bawah karena tidak mampu membeli rokok yang lebih mahal. Dan rokok ilegal ini lagi-lagi pemerintah karena ini masuk dalam kategori underground economy, black market, pemerintah juga tidak menerima manfaat sama sekali dari rokok ilegal ini. Baik. Jadi menurut saya dalam perspektif kerangka kebijakan yang lebih holistik, strategi mengurangi konsumsi rokok juga harus dilakukan secara komprehensif. Baik. Mungkin bisa salah satunya dengan meninjau cukai, tapi pada saat bersamaan harus dilihat lagi keseimbangan naiknya harga, turunnya konsumsi, dan juga pengurangan rokok ilegal, begitu, Mbak. Oke, sebagai paradoks, selain sisi ekonomi, di sisi lain pemerintah juga punya tanggung jawab ya melindungi kesehatan masyarakat. Tadi Anda sampaikan bahwa ternyata prevalensi rokok tetap tinggi meskipun tarif cukai rokok juga tinggi. Bagaimana kemudian dengan data terkait beban biaya kesehatan publik akibat prevalensi rokok yang tinggi ini? Ya, ini salah satu data riset ya yang bisa saya kutip juga, biaya tidak langsung akibat penyakit rokok itu bisa mencapai 27 triliun per tahun begitu. Bahkan ada studi lain juga yang menyebutkan ini beberapa tahun yang lalu ya, itu bisa mencapai secara makro kerugian ekonomi dan kesehatan itu bisa sampai 431 triliun, dan itu bisa 2 kali lipat dari penerimaan cukai. Jadi ada biaya
kesehatan versus penerimaan dari rokok ini, begitu Mbak. Jadi saya kira pada saat ini pemerintah juga harus dalam posisi bahwa industri rokok ini bukan industri strategis masa depan, dan itu betul sekali. Tapi fakta bahwa kita masih bergantung pada cukai rokok itu juga masuk akal dan benar, dan masih banyak petani tembakau yang rentan. Maka jalan yang harus dilakukan ke depan adalah meninjau kembali aspek ekonomi dan kesehatannya, mengajak institusi kesehatan untuk duduk bersama, termasuk juga pelaku-pelaku usaha, dalam konteks ini petani ya gitu, dan itu perlu dilakukan segera. Terkait dengan China tadi, menariknya Pak Menkeu mention China ya, sebetulnya ini juga perlu dilihat kembali sebab pasar rokok domestik Indonesia itu sangat besar, sehingga persaingan utama sebetulnya adalah perusahaan dalam negeri. Jadi bukan impor dari Cina gitu. Jadi persaingannya justru dari dalam negeri. Dan sekarang kompetisinya itu antara rokok ilegal dan rokok legal. Jadi memang ada masalah ya dari segi regulasi. Dan saya sepakat bahwa hanya dengan instrumen cukai itu juga tidak menyelesaikan banyak persoalan di industri rokok kita. Soal kesehatan, selain cukai juga perlu dilihat, harus hati-hati gitu ya. Yang perlu dilakukan juga aspek edukasi ya, karena terjadi penambahan yang sangat signifikan para perokok dari usia muda. Jadi belakangan banyak pelanggaran kampanye publik terkait rokok yang bahkan semakin besar di media sosial, bahkan influencer, termasuk juga menyasar baliho-baliho di sekitar sekolah. Jadi ini juga harus ditertibkan supaya ada insentif untuk berhenti merokok dan mengurangi perokok yang baru. Karena memang kalau dilihat dari ongkos kesehatan dalam jangka panjang itu besar sekali. Dan ini harus dilakukan. Satu lagi, di negara maju itu tidak ada yang bergantung pada cukai rokok. Jadi ada masalah dalam penerimaan negara kita. Jadi kedepannya ini harus dipikirkan bersama, dan kemudian juga disediakan layanan-layanan yang memungkinkan para perokok ini kemudian bisa berkurang di Indonesia. Dan pada saat bersamaan terjadi transisi dari industri tembakau Indonesia menuju industrialisasi yang jauh lebih kuat dan strategis. Begitu Mbak. Baik, dan harus meninjau aspek ekonomi serta kesehatan secara berimbang ya. Terima kasih Mas Media sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.